Hi guys, it's Rita and welcome back to Cerita. Masih di edisi Cerita Fashion nih. Di video sebelumnya yang aku membahas fashion Tiongkok, ternyata ada yang komen, "Kak, bahas dong tentang cerita fashion Ottoman. Apa benar yang di series Abad Kejayaan itu adalah gambaran akurat fashion Ottoman pada masa itu?" Nah, buat yang mau tahu jawabannya, nonton video ini sampai selesai. Karena aku udah capek-capek research guys, gak ada artikel bahasa Indonesia lagi. Aku harus cari artikel bahasa Turki dan juga bahasa Inggris. So, nonton sampai selesai ya. Tapi aku mau ngingetin dulu buat yang belum subscribe, jangan lupa ya di subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Dan buat yang udah subscribe, thank you so much. Semoga kalian rezekinya lancar, amin. Nah, kita bahasnya mulai pada abad ke-16 ya teman-teman. Pada abad ke-16 itu kan kerajaan Ottoman mencapai puncak kejayaan di bidang politik dan juga ekonomi di bawah pemerintahannya Sultan Sulaiman. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman the Magnificent ini, pihak istana itu memberlakukan undang-undang yang mengatur tentang pakaian. Jadi pakaian umat Muslim, Kristen, komunitas Yahudi, ulama, pedagang, pejabat negara, dan militer, semuanya diatur secara ketat pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman. Jadi bisa dibilang dengan melihat pakaian mereka aja nih, kita tuh udah tahu status sosial mereka masing-masing. Nah, pada masa ini, industri tekstil dan fashion juga booming teman-teman. Dengan adanya berbagai macam tenun dan kualitas kain yang sangat-sangat bagus pada masa itu. Dan tentunya, Sultan punya banyak banget kaftan mewah yang terbuat dari kain-kain mahal. Dan biasanya benang pakaian Sultan ini berlapis emas dan juga perak. Nah, saking boomingnya fashion di masa itu, butik-butik di sana tuh selalu rame. Dan gak cuman Istanbul, tapi di Bursa juga wilayah-wilayah lainnya tuh selalu rame butik bajunya teman-teman. Kaftan Sultan biasanya terbuat dari kain seperti brokat, beludru, satin, sutra, tafeta, mohair, dan kasmir. Nah, pengaruh internasional juga memainkan peran di sini karena Sultan bakalan pesan kain-kain juga dari Venesia, Genoa, dan Florence. Serta Sultan biasanya juga dapat hadiah-hadiah kain dari negara-negara yang kaya akan tekstil seperti Iran, India, dan juga China. Makanya akhirnya jenis kain dan bahan baju pada masa itu jadi beragam ya teman-teman. Salah satu desain yang paling terkenal dari era ini adalah motif Cintamani yang terdiri dari garis bergelombang dengan 3 lingkaran. Terus ada lagi motif bunga, daun, matahari, bulan, bintang, dan lain-lain. Tutup kepala Sultan juga adalah elemen penting nih di fashion Ottoman. Dan tutup kepala ini menjadi indikator yang bisa menggambarkan status sosial lelaki. Kalau rakyat jelata mengenakan kulah, aku nggak tahu ya itu bener apa nggak pronunciation-nya, tapi tulisannya seperti ini teman-teman. Nah, pria dengan pangkat yang lebih tinggi akan mengenakan berbagai macam serban. Seperti yang kita lihat ya di film Abad Kejayaan tuh kan menterinya tuh pakai kayak penutup kepala yang bulat gede-gede gitu. Nah kak, kalau yang wanitanya gimana? Untuk wanita dari keluarga Sultan, mereka akan pakai aksesoris kepala yang ada bebatuan di tengahnya untuk menunjukkan pangkat mereka. Pokoknya aksesoris kepala ini adalah elemen yang penting nih bagi cewek-cewek di sana. Dan pada abad ke-17, aksesoris wanita ini berevolusi dari yang simple jadi semakin mencolok dengan ditambah lagi set perhiasan yang sangat mewah. Pada abad ke-16, wanita juga akan mengenakan vest atau penutup kepala dengan shawl berwarna putih tipis yang menutupi kepala hingga bahu. Wanita di istana mengenakan jubah bagian dalam dengan ikat pinggang yang disebut chefberry, dan ikat pinggang ini juga sangat dekoratif. Bentuknya tuh unik. Sebagai lapisan luar, wanita juga akan mengenakan kaftan. Dan kalau misalnya lagi musim dingin, kaftannya itu akan dihiasi atau ditambahkan dengan bulu-bulu manja gitu. Dan biasanya pakaian mereka ini terbuat dari bahan brokat, sutra, dan juga beludru. Dan biasanya mereka akan pakai warna-warna yang terang atau cerah. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Ahmed III, perubahan signifikan mulai terjadi nih di fashion Ottoman karena mulai ada pengaruh barat. Nah, kalau wanita memasuki ruang publik rekreasi, estetika pakaian mereka juga akan sedikit berubah. Jadi ada unsur Eropanya dikit. Mereka bakalan pakai mantel polos yang biasanya berwarna terang, dihiasi dengan pita berlapis emas. Untuk menutupi kepala,
mereka akan pakai kerudung putih tipis sambil membawa payung sutra dengan pegangan tangan berhias permata. Nah, biasanya kan yang pakai payung gitu kan cewek-cewek bangsawan Eropa gitu ya. Sehingga hal ini bisa dibilang sebuah gerakan menuju westernisasi. Nah, westernisasi juga terjadi dalam pakaian militer Ottoman karena Sultan Ottoman mulai berpakaian seperti komandan barat dengan memakai setelan berwarna gelap disertai bordiran ditambah dengan vest. Nah, jadi gitu ya teman-teman, pengaruh fashion barat ini tuh terjadi mulai dari masa pemerintahannya Ahmed III, kalau yang aku baca seperti itu. Kemudian kita loncat ke tahun 1850-an. Pada tahun ini, pengaruh fashion Eropa mulai makin kuat nih teman-teman. Sampai-sampai minat wanita pada barang-barang Eropa pun mulai meningkat. Bahkan mereka bakalan pesen barang-barang dari Eropa sampai-sampai mengubah gaya Ottoman secara drastis. Oh ya, by the way, fashion yang aku bahas tadi itu adalah fashion kerajaan Ottoman untuk orang-orang yang kelas atas gitu ya. Kalau rakyat jelatanya sendiri gimana, Kak? Kalau rakyat jelatanya ya bajunya ala kadarnya aja, yang penting tertutup gitu. Jadi bisa dibilang perbedaannya sangat kontras sekali antara rakyat jelata dengan kaum-kaum menengah ke atas ini atau kaum bangsawan ini. Oh ya teman-teman, ternyata tidak hanya Ottoman yang mendapat pengaruh fashion dari Barat. Barat pun dapat pengaruh fashion juga dari Ottoman. Interaksi antara kerajaan Ottoman dan Inggris terjadi sepanjang sejarah. Tetapi pada abad ke-18, pengunjung dan penduduk Eropa di Kekaisaran Ottoman mulai meningkat secara drastis sampai pada abad ke-19. Nah, secara historis, pakaian orang Eropa itu sangat berbeda ya antara cowok dan ceweknya. Kalau cowok pakai celana, kalau cewek ya pakai rok. Nggak lumrah nih kalau cewek tuh pakai celana tuh nggak bisa. Sedangkan di Kekaisaran Ottoman, pakaian cowok dan juga cewek itu lebih mirip gitu. Cowok kan pakai celana, ya cewek juga boleh pakai celana. Salah satu item umum yang dikenakan oleh cewek dan cowok di Kerajaan Ottoman adalah alfar, yaitu pakaian dalam tebal dari kain putih. Bagi wanita Inggris yang berpergian ke Kekaisaran Ottoman, alfar ini dengan cepat menjadi simbol kebebasan karena mereka mengamati bahwa wanita Ottoman itu memiliki lebih banyak hak daripada wanita Inggris. Lady Mary Wortley Montague, yang suaminya adalah duta besar Inggris untuk Konstantinopel, pernah mencatat dalam perjalanannya dalam surat kedutaan bahwa wanita Ottoman memiliki hak kepemilikan dan perlindungan hukum yang jauh melampaui hak-hak wanita Barat. Akhirnya, alfar berhasil menyebar ke Eropa pada akhir abad ke-19 dan para feminis menggunakan alfar sebagai simbol emansipasi. Hal lain di mana fashion Ottoman mempengaruhi fashion Barat adalah layering. Layering, pada tahu kan apa? Layering itu apa? Pelapisan pakaian gitu. Jadi maksudnya pakai baju yang berlapis-lapis. Nah, itu tuh namanya layering. Awalnya, nenek moyang kerajaan Ottoman yang adalah pengembara atau penunggang kuda melakukan layering untuk beradaptasi dengan perubahan cuaca. Jadi kalau misalnya dingin ya mereka layeringnya tebel gitu kan. Tapi kalau misalnya lagi musim panas ya tinggal dicopot aja lapisan-lapisannya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, pelapisan pakaian atau layering ini juga bisa membedakan kelas atau peringkat seseorang. Nah, kalau misalnya peringkat orangnya tuh ada di atas alias orang-orang yang kaya atau orang-orang yang berduit gitu ya, mereka tuh akan menunjukkan status kekayaan mereka dari layering ini dengan memakai berbagai macam jenis kain yang mahal-mahal. Hal inilah yang kemudian membuat Eropa pada abad ke-16, cewek-cewek di sana akan menggunakan rok yang berlapis. Kalau sebelum abad ke-16, rok mereka itu lebih simpel, biasanya hanya ada belahan di bagian bawah. Dan setelah mereka mengenal layering, mereka kemudian menambahkan lapisan-lapisan pada rok mereka. Nah, seperti itulah hasil research aku di internet ya teman-teman. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, yang kita tonton di series Abad Kejayaan itu ya sudah cukup menggambarkan fashion Ottoman pada masa itu. Cuma memang yang kita tonton itu sudah ada sedikit modifikasi dan juga proses modernisasinya untuk kebutuhan film atau hiburan. Tapi item-item yang mereka gunakan sama sih seperti yang aku baca, seperti penutup kepala, terus jubah,
aksesoris pinggang atau ikat pinggang, baju dalam, jubah luar, dan lain-lainnya itu ya sama gitu. Tapi setelah aku baca-baca juga sejarah fashion kerajaan Ottoman ini, aku baru ngeh kalau yang di series Abad Kejayaan Kosem itu ternyata fashionnya udah berubah sangat drastis ya dari fashion Abad Kejayaan versi Hurrem. Ya kan, fashion di Abad Kejayaan Kosem itu udah ada unsur-unsur Eropanya, sedangkan pengaruh Eropa itu baru ada pas zamannya Ahmed ketiga. Ahmed ketiga itu tahun berapa ya? Bentar. Nah, Ahmed ketiga itu tahun 1703 hingga 1730. Sedangkan masa pemerintahannya Kosem atau suaminya yaitu Ahmed ke-1 itu tuh tahun 1603 hingga 1617. Nah, gimana nih menurut kalian? Kalian lebih suka fashion kerajaan Ottoman di masa pemerintahannya Sultan Sulaiman yang masih tradisional sekali, atau fashion Ottoman di masa pemerintahannya Ahmed ketiga di mana sudah ada unsur Eropanya? Coba komen di bawah ya. Kalau aku sendiri jujur untuk urusan fashionnya aku lebih suka di masa Ahmed ketiga di mana sudah ada unsur Eropanya. Jadi perpaduan antara Eropa dan juga Timur Tengah tuh jadi kayak unik, cantik, modern gimana gitu ya. Bagus banget pokoknya. But anyway, that's all for today's video. Thank you so much for watching. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, boleh banget dikoreksi, atau kalian punya informasi tambahan juga boleh di-share ke kita semua di kolom komentar, karena aku juga masih belajar juga ya teman-teman. Kalau misalnya kalian suka video ini, make sure untuk di like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. I love you all and I'll see you in my next video. Bye guys. Yang aku membahas bidang politik dan ekonomi di bidang oh ya teman-teman, tapi bahas orang-orang di istana atau orang